yaitu pasangan 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar perolehan suaranya 14,9%. Kemudian Prabowo Subianto Gibran ini 60,1%. 02, kemudian paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD perolehan elektabilitasnya 17,2%, sementara yang mengatakan tidak tahu atau belum memiliki pilihan, tidak tahu tidak jawab, undecided-nya berkisar turun sekitar 7,8%. Ada perubahan yang sangat signifikan peta Jawa Timur. Apakah Jawa Timur ini yang akan mempengaruhi nasional? Tentu salah satu faktor, terutama Jawa Timur dan Jawa Barat, tentu juga Jawa Tengah, itu secara akumulatif suaranya, lumbung yang besar itu bisa mempengaruhi suara nasional yang cukup signifikan. Nah, ini yang saya katakan tadi trennya, yang garis putus-putus adalah masih simulasi tunggal, belum berpasangan karena baru ditentukan di bulan Oktober ya. Di September ini kita bisa lihat, mari yang merah ini kita perhatikan elektabilitas Mas Ganjar Pranowo selalu sejak awal itu konsisten. Jawa Timur kita menemukan, kita umumkan semua ini surveinya, pemenangnya adalah unggul pada saat itu Ganjar Pranowo. Ini kita publish semua surveinya. Di bulan Mei, survei kita 3 awal itu, mulai di Juni 2003 mulai mendekati. Ada indikasi cross antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Nah, sementara Prabowo kalau kita perhatikan juga stuck di awal 25%, mulai naik. Nah, isu 34% mungkin ada faktor Pak Jokowi juga karena berada di antara dua ini. Seperti saya katakan, Jokowi memiliki pengaruh Jawa Timur karena tingkat kepuasannya cukup tinggi di atas 80%. Kemudian dalam persepsi publik pada saat ini masih terbelah antara Ganjar dan Prabowo. Mungkin itu yang menyebabkan ada dinamika di sini. Dan sudah mepet di sini di Prabowo 34,8%, Ganjar Pranowo 35,6%. Bergeser di September itu masih juga mepet di dalam margin of error, tapi sudah sedikit cross di Prabowo naik menjadi 40% dari 34%, Ganjar menjadi 38%. Mengalami kenaikan tapi juga sama-sama tipis. Nah, ini yang ingin saya jelaskan, kita bisa lihat ini terpisah. Penurunan Ganjar sangat signifikan dari 38,2% menjadi 17,2% itu sekitar 21%. Penurunan yang luar biasa. Di saat yang sama ada kenaikan pada pasangan Prabowo, Gibran, relatif sama angkanya, 20%. Jadi, perolehan ini bisa dilihat adalah pergeseran, bahkan eksodus. Artinya ada migrasi besar-besaran dari pemilih yang sebelumnya memilih Ganjar Pranowo bergeser ke pemilih Prabowo Subianto. Nah, itu disebabkan ya mungkin salah satu faktor sudah ada wakil, ada Gibran, putranya Pak Jokowi yang dianggap Jokowi Junior itu menjadi wakilnya Pak Prabowo, dan ini yang menggeser pemilih atau pendukung Jokowi di Jawa Timur itu dari Ganjar sebelumnya eksodus atau migrasi besar-besaran ke Prabowo Subianto menjadi 60% di survei kita terakhir. Kalau kita bandingkan, memang kami survei terakhir September, sebenarnya ada kawan kita lembaga survei lain, misalnya saya kutip izin kepada indikator survei terakhir kalau tidak salah di 56 sekian persen surveinya di 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan yang lalu. Nah, sekarang sudah ada naik lagi sekitar 2-3% di 60% perolehan Prabowo Subianto. Sementara Ganjar mengalami turunan. Nah, kalau kita perhatikan garis biru ini, ada garis elektabilitas Anies Baswedan di sini. Yang menarik kita lihat dari bulan Juni, September, Januari tidak bergerak, alias stagnan. Atau stabil atau stagnan. Jadi tidak ada pergeseran yang signifikan pada pasangan 01, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tidak ada, dari merekam data survei ini tidak ada kenaikan yang signifikan, meskipun tidak ada penurunan. Kalaupun ada kenaikan sangat tipis, sementara Ganjar mengalami tren penurunan sangat tajam. Di saat yang sama, ini paralel dengan kenaikan 02 Prabowo Gibran yang juga sangat tajam. Tribun X
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.